Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Doa Bapak semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak Bapak kelas 7, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu letak dan luas Indonesia serta potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Bagaimana dengan materi yang pertama kita? Sudah paham ya? Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita mulai materi kita. Sebelum lebih lanjut lagi, kita perlu mengetahui dulu tujuan pembelajaran materi yang kedua kita. Apa tujuannya? Siswa dapat menjelaskan mengenai pemahaman lokasi melalui peta, kemudian letak dan luas Indonesia, kemudian potensi sumber daya alam Indonesia, dan yang terakhir mengenai potensi kemaritiman di Indonesia. Kita mulai dengan pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai peta. Anak-anak, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan peta? Ya, peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, komponen-komponen peta itu apa saja? Yang pertama adalah judul peta. Sesuai dengan namanya, itu judul peta harus menunjukkan dengan isi suatu peta. Sebagai contohnya, judul petanya adalah peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, yaitu seperti pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta itu adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah skala angka. Skala angka itu berwujud perbandingan angka. Contohnya 1 berbanding 1 juta. Yang kedua adalah skala garis atau skala grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran-ukuran tertentu. Contohnya seperti ini. Komponen kita yang ketiga yaitu orientasi utara, yaitu petunjuk arah pada peta yang menunjukkan arah utara dengan posisi mengarah ke atas. Contohnya seperti ini ya, bentuk-bentuknya banyak, tidak harus satu. Komponen peta yang berikutnya adalah simbol peta. Simbol peta itu adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta itu terbagi menjadi 4. Yang pertama simbol titik. Yang kedua simbol garis. Yang ketiga simbol warna. Dan yang keempat adalah simbol area. Simbol-simbol itu digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian, komponen peta yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat itu apa? Yaitu garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Komponen peta yang keenam yaitu adalah inset peta. Inset peta itu adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, ini ya contohnya inset peta. Kemudian komponen peta berikutnya adalah legenda atau keterangan peta, yaitu keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Yang terakhir, komponen peta adalah sumber peta dan tahun pembuatan. Ini juga sangat penting, yaitu menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta dan tahun peta tersebut dibuat. Selanjutnya kita bahas mengenai letak dan luas Indonesia.
Letak Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama letak secara astronomis, yang kedua letak secara geografis. Letak secara astronomis itu apa? Adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis negara Indonesia yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, kemudian letak geografis itu apa? Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis negara Indonesia di mana? Yaitu di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah negara Indonesia menurut letak geografisnya, yaitu batas utara adalah Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Batas selatannya adalah Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Batas baratnya adalah Samudra Hindia. Batas timurnya adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kita lanjutkan berikutnya potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia itu memiliki potensi mencapai 99,6 juta hektar, yaitu 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Apa fungsi hutan? Yang pertama adalah untuk menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya pengikisan atau erosi. Yang keempat, sebagai penghasil oksigen dan untuk menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi bisa terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat di sekitar hutan tersebut. Berikutnya, potensi sumber daya tambang. Barang tambang strategis di Indonesia itu yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara itu adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya yaitu terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara juga digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai macam keperluan. Yang ketiga adalah bauksit. Bauksit itu adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi ini banyak dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Yang terakhir adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Selanjutnya, potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia itu mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Yang di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Potensi yang pertama itu adalah perikanan. Potensi lestari perikanan Indonesia itu mencapai 6,4 juta ton per tahun. Kemudian hutan mangrove. Potensi hutan mangrove di Indonesia itu mencapai 3 juta hektar yang tersebar di 95.000 km pesisir Indonesia. Dua fungsi hutan mangrove. Yang pertama adalah fungsi ekologis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Selain itu, fungsi ekologis yang lainnya adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut.
Yang kedua adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis hutan mangrove itu berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan saat ini juga banyak hutan mangrove yang digunakan sebagai tempat wisata. Kemudian terumbu karang. Potensi terumbu karang di Indonesia itu mencapai 284,3 ribu kilometer persegi yang tersebar di seluruh lautan Indonesia. Bapak, alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita pada hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih buat anak-anak Bapak atas perhatiannya. Semoga materi yang tadi dapat bermanfaat. Anak-anak Bapak, Ananda bisa invite Bapak di Facebook Bapak, di WhatsApp, di Instagram, dan di channel YouTube Bapak. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share channel Bapak ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di materi yang ketiga mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.